Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mengabaikannya, untuk mensyukurinya. Menurut Nabi, kita itu manusia sering abai, sering lalai terhadap dua macam nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kita mendapatkan dua macam nikmat itu, dan sekaligus pula Allah menolong kita untuk bisa mensyukurinya dengan cara hadir ke majelis ini, ke majelis ilmu ini. Semoga Allah terus menolong kita, memudahkan bagi kita untuk istiqomah hadir ke majelis ilmu ini hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, suatu hari ada seorang istri sahabat, berarti ini seorang wanita, menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya. Waktu itu Amirul Mukminin, pemimpin orang Islam itu adalah Umar bin Khattab. Amirul Mukminin kalau sekarang itu presiden, ya presiden. Wanita ini mengadukan suaminya, ya, dan dia ingin bercerai, ya, ingin bercerai dari suaminya. Maka Umar bin Khattab ingin tahu kenapa kok bisa mau cerai itu, dengan cara bagaimana memanggil si suami tadi. Ternyata suami tadi itu pakaiannya lusuh gitu ya. Rambutnya tidak rapi, awut-awutan gitu ya, nggak pernah disisir gitu. Lalu barangkali beliau itu juga nggak pernah mandi gitu ya. Tidak memperhatikan kebersihan dirinya dan tidak memperhatikan penampilannya. Maka Umar bin Khattab langsung menyuruh suami ini untuk mandi, membersihkan diri, lalu merapikan rambutnya, menyisirnya, lalu memberi pakaian, lalu memberinya wangi-wangian. Setelah kelihatan rapi gitu, suami ini disuruh pulang ya, oleh Umar bin Khattab menemui istrinya. Dan ternyata istrinya sangat senang dengan penampilan baru dari suaminya ini. Dan akibatnya si istri tadi tidak jadi minta cerai. Tidak jadi minta cerai. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mendengar kabar seperti ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat lega, ya, sangat lega. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Umar terus berkata, demi Allah, kata Umar, demi Allah itu, Umar itu hampir tidak pernah kita dengar dia berbohong. Orang-orang Islam terdahulu, sahabat-sahabat Nabi itu memang terkenal sangat jujur, tidak pernah berbohong. Tapi beliau itu bersumpah untuk apa? Untuk menekankan bahwa apa yang dikatakannya ini sangat penting, ya, sangat penting. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, sesungguhnya para istri itu ingin agar suaminya itu apa? Berpenampilan rapi, berpenampilan bersih gitu ya, berpenampilan bersih, wangi gitu. Seperti halnya apa? Para suami itu akan senang apabila melihat istrinya apa? Istrinya rapi, istrinya cantik, istrinya bersolek gitu ya. Untuk apa? Untuk suaminya. Itulah salah satu kebiasaan
yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ya, yang membuat para sahabat di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan rumah tangga. Berarti penting sekali ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita juga memperhatikan penampilan kita. Lalu ada beberapa contoh lain yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat di dalam kehidupan berumah tangga, bahwa yang pertama, suami dan istri itu sering tersenyum. Sering tersenyum. Suami misalnya pulang kerja, dia tersenyum kepada istrinya. Lalu istrinya menyambut dengan tersenyum pula ya, dengan tersenyum pula. Maka rumah tangga itu akan apa? Akan terasa harmonis, akan terasa apa? Damai dan indah itu. Di samping itu, di samping akibat keduniawian tadi itu, bahwa kalau masing-masing tersenyum itu akan harmonis, rumah tangga itu menjadi indah, ya, romantis dan lain sebagainya, maka apa, keduanya suami dan istri itu mendapatkan pahala sedekah, mendapatkan pahala sedekah. Karena ada di hadis di riwayat Tirmizi nomor 1956, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhiki laka sadaqah. Artinya, senyummu di depan saudaramu, senyummu di depan suamimu, senyummu di depan istrimu, senyummu di depan saudaramu yang lain adalah sedekah baginya. Jadi kita mendapatkan pahala dengan tersenyum itu ya, karena apa, dianggap sebagai sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada contoh yang lain yang bisa kita amalkan, yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan berumah tangga, agar rumah tangga itu menjadi apa? Menjadi tenang, damai, tentram, menjadi harmonis, romantis dan sebagainya, dan bisa bertahan lama sampai apa? Keduanya meninggal. Tidak ada perceraian, tidak ada perceraian. Maka yang kedua, memahami kekurangan. Suami memahami kekurangan istri. Istri memahami kekurangan suami. Istri atau suami tidak mungkin dan tidak akan 100% sesuai keinginan kita. Itu harus kita tanamkan pada diri sendiri. Bahwa istri bagi suami, suami bagi istri itu tidak mungkin 100%, tidak akan 100% sesuai dengan keinginan. Pasti ada sesuatu yang apa, yang tidak kita sukai, pasti. Mengapa? Karena istri kita atau suami itu dididik oleh keluarga yang berbeda. Maka pasti apa? Pasti punya sifat dan karakter yang berbeda. Jangan memaksa mereka, si istri memaksa suami untuk punya karakter sesuai keinginannya. Demikian juga suami memaksa istri agar apa? Agar mempunyai karakter sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau seperti itu akan terjadi, sering terjadi pertengkaran ya. Sering terjadi pertengkaran. Tapi yang benar apa? Memahami kekurangan istri atau suami dan mensyukuri kelebihan istri atau suami. Istri atau suami itu pasti apa? Punya apa? Punya kelebihan. Juga punya kekurangan. Di saat kita temukan kelebihannya, kita syukur, alhamdulillah kepada Allah. Dan di saat kita temukan kelemahannya, kejelekannya, maka kita bersabar dan memaafkan. Bersabar dan memaafkan. Itu juga di Al-Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian kata Allah, bila kamu tidak menyukai mereka, jadi maksudnya apa? Istri tidak menyukai suami, suami tidak menyukai istri, bukan terus ngamuk-ngamuk, bukan terus marah-marah, itu enggak. Ini perintahnya dari Allah. Maka bersabarlah gitu. Maka bersabarlah. Itu Allah yang memerintahkan kita. Di Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayat 19. Lalu Allah melanjutkan, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu dari suamimu,
Istri tidak menyukai sesuatu dari suaminya, suami tidak menyukai sesuatu dari istrinya. Padahal Allah, menurut Allah, menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kejelekan yang ada pada istri atau suami itu hanya sedikit. Ya. Sedangkan kebaikannya kalau kita cari itu pasti banyak. Ini menurut Allah. Allah menciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada suami. Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada istri. Sehingga suami atau istri harus mencari apa? Kebaikan-kebaikannya itu. Kebaikan-kebaikan pasangannya itu untuk apa? Untuk disyukuri ya. Untuk disyukuri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, contoh yang ketiga dari seorang suami atau istri agar kehidupan rumah tangganya menjadi harmonis, menjadi romantis, maka yang perlu dilakukan adalah lemah lembut, tidak kasar. Lemah lembut atau tidak kasar. Lemah lembut itu kita mulai dari orang terdekat ya. Jadi kalau suami lembut kepada istri, kalau istri lembut kepada suami, lalu mereka juga lembut kepada anak-anak, kepada cucu, kepada orang tua, baru melebar kepada tetangga, lalu melebar lagi, dan jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kepada tetangga dia lemah lembut, tapi kepada istri, kepada suami dia kasar. Tidak seperti itu. Ajaran Islam itu kita lemah lembut kepada orang-orang terdekat kita dulu, baru agak melebar ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik suami itu adalah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya, kepada anak-anaknya. Jadi bukan kepada istri, kepada anak terus kita bersikap kasar ya. Sok-sok berwibawa begitu, bukan seperti itu. Tapi menurut Nabi yang terbaik itu adalah yang lembut kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Gitu. Dan Nabi semacam memberitahu kita, aku kata Nabi adalah yang terbaik di dalam memperlakukan keluargaku. Nabi memperlakukan apa? Keluarganya dengan apa? Sangat baik. Nabi sangat lemah lembut kepada istri-istrinya. Nabi itu membantu istrinya kalau sedang di rumah. Kalau Nabi sedang di rumah, Nabi membantu istrinya. Bahkan apa? Istri-istrinya itu bilang apa? Rumahku adalah surgaku. Karena memang apa, di dalam rumah itu suasana menjadi enak ya. Seperti surga. Sehingga istrinya bilang, rumahku adalah surgaku. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak apa-apa yang bisa kita lakukan agar rumah tangga kita itu menjadi romantis, menjadi harmonis, menjadi damai, tentram dan lain sebagainya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita sampaikan hal-hal yang lain tersebut. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.